Apakah sudah terlihat? Sudah fit. Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Fitria Nurholisan, NIM 4101419043, dan Tiara Aprianti, NIM 410141909018, akan melaksanakan presentasi mengenai evaluasi kelayakan proyek XX Cafe. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, terima kasih kepada Fitria. Di sini saya akan menjelaskan metode Net Present Value atau disingkat dengan NPV. NPV adalah selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Rumus dari NPV adalah sigma T sama dengan 0 sampai dengan N AT per 1 ditambah R pangkat T dengan keterangan AT sama dengan aliran kas pada periode T, R suku bunga, dan N periode yang terakhir di mana aliran kas diharapkan. Kriteria penilaian, jika NPV lebih dari 0, usulan proyek dapat diterima. Jika NPV kurang dari 0, usulan proyek ditolak. Dan jika NPV sama dengan 0, nilai perusahaan tetap walaupun usulan proyek diterima ataupun ditolak. Studi kasus evaluasi kelayakan proyek. XX Cafe adalah sebuah kafe yang berada di Jalan Cihamplas, nomor 81, Taman Sari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Produk yang dijual oleh XX Cafe adalah berbagai macam produk makanan dan minuman. Untuk makanannya, ada berbagai jenis mie instan seperti Indomie, Special XX, Indomie Carbonara, Indomie Black Pepper Beef, Indomie Oseng Mercon, dan lain-lain. Selain makanan atau mie instan, juga ada menu lain seperti nasi ala XX, roti bakar, pisang ceper, kue cubit, berbagai jenis cemilan, dan well-well. Untuk minumannya sendiri, XX Cafe menyediakan berbagai jenis minuman, seperti kopi, flut, berbagai jenis teh, yogurt, dan special drink yang merupakan campuran dari minuman-minuman yang menghasilkan rasa baru. Harga yang diberikan XX Cafe termasuk harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah Bandung dan sekitarnya. Untuk harga makanan, XX Cafe memberikan rank harga mulai dari Rp6.000 sampai dengan Rp75.000, sedangkan untuk minuman rank harganya mulai dari Rp3.000 sampai Rp45.000. Berikut adalah data keuangan dari XX Cafe. Yang pertama yaitu biaya sewa tempat sebesar Rp750 juta, biaya pembangunan Rp350 juta, biaya inferior Rp120 juta, biaya peralatan dan perlengkapan sebesar Rp168.200.000, biaya peralatan kecil Rp10 juta, biaya inventory awal sebesar Rp129.600.000. Total dari investasi yaitu Rp1.057.800.000. Keterangan, XX Cafe menyewa tempat usaha selama 5 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Fitria, saya persilakan. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini terdapat tabel biaya pengeluaran per tahun. Jenis biayanya ada biaya pemasaran. Pada tahun pertama, biaya pemasaran sebesar Rp124.650.000. Pada tahun kedua sebesar Rp52 juta, tahun ketiga Rp52 juta, tahun keempat Rp52 juta, dan tahun kelima Rp52 juta. Untuk biaya operasional pada tahun pertama sebesar Rp71.400.000, tahun kedua
Rp71.400.000, tahun ketiga Rp71.400.000, tahun keempat Rp71.400.000, tahun kelima Rp71.400.000. Biaya upah karyawan pada tahun pertama sebesar Rp643.500.000, pada tahun kedua Rp733.560.000, pada tahun ketiga Rp811.408.000, pada tahun keempat Rp897.392.000, pada tahun kelima Rp994.064.000. Untuk total biaya pengeluaran pada tahun pertama sebesar Rp839.550.000, pada tahun kedua sebesar Rp856.960.000, pada tahun ketiga sebesar Rp934.808.000, pada tahun keempat sebesar Rp1.020.792.000, pada tahun kelima sebesar Rp1.117.464.000. Selanjutnya terdapat tabel keuangan per tahun. Di sini diketahui terdapat pendapatan, biaya pengeluaran, penyusutan, pajak, prosit selama 5 tahun. Oke, yang pertama yaitu pendapatan. Pada tahun pertama pendapatannya sebesar Rp1.944.000.000. Pada tahun kedua Rp2.099.520.000. Pada tahun ketiga Rp2.267.481.600. Pada tahun keempat Rp2.448.880.128. Pada tahun kelima Rp2.644.790.538. Untuk biaya pengeluaran pada tahun pertama sebesar Rp839.550.000. Pada tahun kedua sebesar Rp856.960.000. Pada tahun ketiga Rp934.808.000. Pada tahun keempat sebesar Rp1.020.792.000. Pada tahun kelima Rp1.117.464.000. Untuk penyusutan pada tahun pertama sebesar Rp229.787.500. Dan penyusutan ini dari tahun ke-1, 2, 3, 4, 5 itu sama, yaitu Rp229.787.500. Selanjutnya untuk pajak pada tahun pertama sebesar Rp25.920.000. Pada tahun kedua Rp29.993.600. Pada tahun ketiga Rp30.233.088. Pada tahun keempat Rp32.651.735. Pada tahun kelima Rp35.263.874. Dari data ini diperoleh prosit sebesar pada tahun pertama yaitu Rp1.128.530.000. Pada tahun kedua Rp1.214.566.400. Pada tahun ketiga Rp1.302.440.512. Pada tahun keempat Rp1.395.436.393. Pada tahun kelima Rp1.492.062.664.
Dari data-data tersebut, kita akan menghitung evaluasi kelayakan proyek menggunakan Net Present Value atau NPV. Net Present Value NPV bisnis XXKV dihitung dengan asumsi tingkat bunga sebesar 6,5% sesuai dengan acuan tingkat bunga deposito Bank Indonesia. Berikut perhitungan Net Present Value NPV pada bisnis XXKV. Pada tahun pertama, proceed diperoleh 1.128.530.000 rupiah dengan DF-nya 6,5% atau 0,938967. Ini dikalikan, proceed ini dikalikan sama DF, diperoleh PV proceed-nya Rp 1.659.452.428,5 rupiah. Untuk tahun kedua, proceed-nya sebesar 1.214.566.400 rupiah. DF-nya 0,881659. Didapat PV proceed sebesar 1.780.833.397,6 rupiah. Pada tahun ketiga, proceed sebesar 1.302.440.512 rupiah, DF-nya 0,827849, diperoleh PV proceed-nya sebesar 1.078.224.075,4 rupiah. Pada tahun keempat, proceed-nya sebesar 1.395.436.393 rupiah, DF-nya 0,777323, diperoleh PV proceed sebesar 1.084.000.000 704.866.664 rupiah. DF-nya 0,72988, diperoleh PV proceed-nya sebesar 1.089.697,2 rupiah. Dari 5 tahun ini diperoleh sigma PV proceed yaitu ini dijumlahkan 5 ini diperoleh 5.382.441.402 rupiah. Lalu diketahui tadi PV outlay atau total investasinya tadi yaitu 1.527.800.000 rupiah. Lalu untuk mencari NPV-nya itu sigma PV proceed dikurangi PV outlay diperoleh 3.844.641.402 rupiah. Karena diperoleh NPV sebesar 3.844.641.402 rupiah, maka NPV lebih dari 0 atau NPV-nya positif, sehingga usulan proyek dapat diterima. Investasi yang belum tertutup sesudah akhir tahun ke-1 itu sebesar 468.147.571,5 rupiah. Ini diperoleh dari 1.527.800.000 rupiah dikurangi 1.059.652.428,5 rupiah. Maka ini diperoleh ini. Sedangkan proceed tahun kedua itu sebesar 1.070.833.397,6 rupiah. Sehingga waktu yang diperlukan dalam tahun kedua adalah 469.147.571,5 rupiah dibagi 1.070.833.397,6
Rp397,6 dikali 12 diperoleh 5,246 atau setara dengan 5 bulan 8 hari. Jadi investasi akan kembali selama 1 tahun 5 bulan 8 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.